Alam, Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? ya kok bisa ya Tuhan itu datangnya belakangan, sedang kok bisa manusia datang duluan daripada Tuhan? Yang bilang seperti itu siapa? Bahwa yang duluan itu manusia daripada Tuhan. Karena yang menciptakan Adam dan Hawa atau manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Kak mau tanya, Oke, Kak. saya rasa Katanya. sebentar ya Firda, sabar ya. Jadi seperti itu ya Ika. Eh, Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Makanya yang berbicara di Taman Eden itu Tuhan Yesus. Yang berbicara di Taman Eden sama Adam itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah pencipta langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi yang bilang kok Yesus belakangan datang, enggak, itu enggak benar, itu salah paham. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau dia datang di abad pertama dalam rupa manusia, mulai dari bayi, itu namanya kenosis. Bukan berarti itu permulaannya. Sebelumnya itu dia sudah ada. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya, keilahiannya itu sudah ada. Karena keilahian Tuhan Yesus sudah ada sejak dalam kekekalan. Dia tidak diciptakan, tapi dialah sang pencipta, dialah sang Allah yang maha kekal. Dan Ya, saudaraku, pria muslim ini bertanya kepada Mikana, kenapa manusia hidup terlebih dahulu di Taman Eden sedangkan Tuhan Yesus datang belakangan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ya, untuk penjelasan Mikana selanjutnya, silahkan tonton video ini sampai selesai dan teruslah dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih. tepuk tangan buat putra yang cakep dan manis. Makasih semuanya yang sudah tetap layar, yang sudah share juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Uranus, makasih Tompi. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Iska, makasih Resmi. Ya, selamat malam Pink Official. Halo Kak, selamat malam. Ya, silakan cantik, ada yang mau ditanya? Kak, aku mau nanya yang masalah di luar agama kayak secara logis aja gitu. Gini Kak, menurut Kakak seorang pencipta dengan ciptaannya itu apakah logis? Bentuknya sama, menyerupai gitu. Maksudnya gimana? Seorang pencipta dan Ya. dia menciptakan sesuatu, terus pencipta dengan ciptaannya itu serupa, menyerupai, mirip. Apakah menurut pemikiran Kakak itu wajar atau tidak masuk akal? Kalau kami saudari ya, anak-anaknya Tuhan Yesus, memang kami diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Kami diciptakan, kami memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Itulah kenapa kami disebut anak-anaknya. Karena kita di manusia ini ya, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26, bahwa kita memang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, saudari. Berarti seperti dilahirkan? Seperti Bukan. apa? Tuhan Yesuslah yang menciptakan Adam dan Hawa. Jadi Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, cantik. Berarti gambarannya si pencipta mirip dengan ciptaan, seperti itu? Bukan ciptaan yang mirip dia, tapi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Seperti itu. Makanya kita makhluk yang paling tertinggi, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu ada dalilnya, nanti dibaca di Kejadian 1 ayat 26. Nah, manusialah ya, Adamlah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang menyerupai manusia gitu. Karena dia adalah pencipta. Nah, seperti itu. Lalu saat Yesus turun ke bumi, menyerupai manusia atau bukan? Tadi kan saya sudah jelaskan, cantik.
bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Nah, makanya dia bisa datang dalam rupa manusia karena dia maha kuasa. Oh, berarti seperti karena dia punya kuasa, lalu dia bisa menemui anak-anaknya seperti Iya, betul. sesuai kehendaknya gitu. Iya, betul. Karena dia maha kuasa. Kalau dia nggak maha kuasa, pasti nggak bisa melakukan itu. Tapi terbukti Tuhan Yesus maha kuasa, makanya bisa dia menemui anak-anaknya. Karena kalau dia datang dalam keilahiannya yang sesungguhnya, kita nggak bisa melihat dia. Kita ini terbakar. Jangankan kita, bumi ini aja hangus kalau Tuhan Yesus datang dalam keadaan yang sesungguhnya. Makanya nanti di hari zaman ketika dia datang, kita akan melihat dia seperti rasul-rasul melihat dia. Kalau dia datang dalam keilahiannya, Dalam habislah bentuk kita ini. wujud yang tidak pernah Ya. dilihat. Yang dilihat rasul-rasul dalam wujud manusia seperti kita nih, yang dimana Tuhan Yesus pernah datang ke dunia dalam rupa manusia. Jadi nanti pun dia akan datang seperti itu. Karena kalau dia datang dalam segala keilahiannya, keadaan yang sesungguhnya, kita ini akan mati, hangus. Karena kita itu nggak akan mampu menandingi kekudusan Tuhan Yesus gitu, Cantik. Ya, benar. Ya, Oke. oke, saya rasa cukup ya. Iya, terima Makasih kasih, Kak. Cantik sudah bertanya. Salam toleransi. God bless you. Tepuk tangan buat Pink Official yang cantik dan manis. Makasih yang udah support pelayanan ini ya. Makasih Opung, makasih King Lover. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang tetap layar juga ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Makasih Opung. Oke, kita naikin satu persatu ya. Waduh. Oke, sabar ya. Ika lagi. Firda di mute dulu ya. Tadi langsung ke ini. Ya. Oke, selamat malam Ika. Malam. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Ya, kok bisa ya Tuhan itu datangnya belakangan, sedang kok bisa manusia datang duluan daripada Tuhan? Yang bilang seperti itu siapa? Bahwa yang duluan itu manusia daripada Tuhan. Karena yang menciptakan Adam dan Hawa atau manusia itu Tuhan Yesus Kristus. Kak mau tanya. Oke, Kak, saya rasa sebentar ya Firda, sabar ya. Jadi seperti itu ya Ika. Tuhan Yesuslah yang menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Makanya yang berbicara di Taman Eden itu Tuhan Yesus. Yang berbicara di Taman Eden sama Adam itu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah pencipta langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi yang bilang kok Yesus belakangan datang, enggak, itu enggak benar, itu salah paham. Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau dia datang di abad pertama dalam rupa manusia, mulai dari bayi, itu namanya kenosis. Bukan berarti itu permulaannya. Sebelumnya itu dia sudah ada. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ini ada, kemuliaannya, keilahiannya itu sudah ada. Karena keilahian Tuhan Yesus sudah ada sejak dalam kekekalan. Dia tidak diciptakan, tapi dialah sang pencipta. Dialah sang Allah yang maha kekal dan abadi selama-lamanya, yang awal dan akhir. Ya, gitu Ika ya. Terima kasih Ika, God bless you. Oke, silakan Firda. Pertanyaannya apa, cantik? ya Kak, selamat malam. Ya, malam. Katanya kalau di Kristen tuh kalau udah masuk agama Kristen tuh bisa masuk surga. Iya Kak. Oke. Tapi kalau yang berbuat dosa itu apa bisa masuk surga juga? Begini cantik, semua manusia itu ya, saya baca di Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa atau telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak berdosa karena kita semua sudah manusia yang mati. Tetapi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyatakan apa? Yohanes 11 ayat 25.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Jadi, yang tadinya kita manusia berdosa, manusia yang mati, di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang kekal, abadi, dan bahagia bersamanya di kerajaan surga. Nah, tetapi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa, berbuat semena-mena, tetapi hiduplah taat dan setia kepada Tuhan Yesus dan lakukanlah semua ajarannya dan perintahnya. Karena Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita sudah jadi Kristen, buktikanlah bahwa kamu seorang Kristen melalui buah-buah roh, ya, melalui bukti dari imanmu apa kepada Tuhan Yesus. Kamu harus menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri, kesetiaan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Cantik. Tapi kalau ada orang mengatakan, aku percaya Yesus, dia adalah Tuhan, aku ini orang Kristen, namun dia masih hidup di dalam daging. Hidup dalam daging contohnya seperti ya, syirik, dengki, suka menjelek-jelekan orang lain, berbuat jahat, mencuri, dan lain sebagainya. Itu dia tidak pernah hidup di dalam Kristus. Itu dia cuman di mulut saja, tapi di dalam tindakan tidak membuktikan dia Kristen. Nah, seperti itu Cantik. Oh iya Kak. Ya, jadi hidup di dalam Kristen itu kita harus hidup benar, hidup kudus. Tidak boleh lagi seperti di masa lalu. Karena ajaran Tuhan Yesus, kalau kamu mengikut aku, pasti kamu melakukan segala perintahku. Nah, perintah Tuhan Yesus itu begitu mulia dan agung. Karena Tuhan saja menyuruh kita untuk mendoakan musuh. Makanya orang Kristen itu nggak boleh dendam, nggak boleh sirik, nggak boleh menggosip, dan lain sebagainya. Kita harus hidup benar, hidup kudus, gitu. Seperti itu ya Cantik Firda. Tetapi ingat, di dalam Kristus kita tidak mudah-mudahan untuk masuk surga. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi keselamatan kekal, kebahagiaan di surga sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Makanya orang Kristen melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, tetapi karena Tuhan Yesus telah memberikan kita surga. Nah, seperti itu Firda. Saya rasa cukup ya. Makasih. Ya. Tepuk tangan buat Firda yang cantik dan manis. Cantik dan manis. Hah? Apa katanya? Aku nggak dengar. Oke, kita naikkan lagi yang mau bertanya. Makasih yang sudah tetap layar, yang sudah share juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Aku Kak, ya kita naikin satu persatu ya. Halo. Ya, selamat malam. Bisa buka kamera, ini siapa namanya? Nisa Fitria. Nisa. Iya, pakai jilbab dulu ya Kak, soalnya ini. Oh ya, silakan. Oh ya. Saya minum dulu ya pemirsa ya. Haus. Makasih Rasidin, makasih Ustadz Ahmad. Ya, jadi saya mau bertanya, kan di sini di kitab lamanya Kristennya Kakak kan ada itu yang namanya menyembahlah kepada Allah dan jangan menyembah kepada manusia. Itu bagaimana Kak? Gimana tadi Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Maksudmu gimana? Kan saya dapatkan yang di ajaran agama saya kan, terus diarahkan ke kitab Injil itu kalau nggak salah. Terus di situ sembahlah aku, jangan menyembah selain aku. Begitu maksudnya, menyembahlah Allah, jangan menyembah berhala gitu, seperti kayak patung atau kayak apa gitu. Ya. Oh iya, memang mohon maaf ya, kita sedang membicarakan Alkitab. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa memang berfirman seperti itu, yang tertulis di Keluaran 20. Jangan ada padamu ilah lain atau Allah-Allah lain, karena dia sendirilah Tuhan Allah yang benar. Tuhan Yesus selalu menyatakan ya,
kamu harus mencintai aku. Barang siapa percaya kepadaku, akan kuberikan hidup kekal. Ikutlah aku, percayalah kepadaku. Jadi Tuhan Yesus selalu menyatakan seperti itu. Tuhan Yesus melarang kita menyembah Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan lain. Karena memang di dalam Alkitab tertulis ya, bahwa Tuhan-Tuhan lain, Allah-Allah lain banyak gitu. Tapi itu bukan Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah yang benar. Tuhan yang benar, Allah yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman ya, di Yesaya 44 ayat 6, Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada Dia. Kemudian juga firman-Nya di Yesaya 43 ayat 10-11, bahwa Dia adalah Tuhan, tidak ada juru selamat selain Dia. Dialah Allah, Dialah Elohim. Juga berfirman di Wahyu 1 ayat 8, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan sudah ada, yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kita harus mencintai Dia, setia kepada Dia, dan melakukan segala perintahnya. Gitu Cantik. Oh iya. Satu lagi boleh Kak? Ya silakan. Kan gini, apa tadi ya, lupa, tunggu. Oh iya. Saya punya teman, terus teman saya itu bilang katanya orang Kristen itu kalau menyembah Tuhannya itu kadang kan setengah-setengah Kak. Terus pertanyaan saya di sini, apakah orang Kristen itu kalau sembahyang tuh hatinya setengah-setengah gitu Kak? Maksudnya menurut hatinya gitu, dia setengahnya niat, setengahnya tidak. Iya, jadi bermacam-macam karakter orang ya, orang Kristen. Ada juga memang seperti itu, tapi itu Kristen KTP, Kristen abal-abal. Jadi dia menyembah Tuhan Yesus itu setengah-setengah. Kalau beribadah pun pikirannya entah kemana, membaca Alkitab pun ngantuk. Nah itu Kristen abal-abal. Tetapi kalau Kristen sejati, dia menyembah Tuhan Yesus itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah gembala yang baik, Dia adalah satu-satunya juru selamat, Dialah pencipta langit dan bumi. Maka kita sebagai anak-anaknya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Nggak boleh setengah-setengah. Karena Tuhan Yesus juga berfirman ya, kamu tidak boleh menyembah dua Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepada Dia. Dan Tuhan juga memerintahkan ya di Wahyu ya, di kitab Wahyu, bahwa kita tidak boleh suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu seperti gini, sebentar dia menyembah Tuhan Yesus, sebentar tidak, sebentar malas, sebentar rajin, sebentar tomat ya, tomat itu ya kan, sebentar tobat, sebentar kumat. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Setiap hari harus menggebu-gebu, harus ekstrim menyembah Dia dengan segenap hati kita. Gitu Cantik. Jadi dimanapun kita orang Kristen sejati selalu menyembah Tuhan Yesus. Bahkan kalau saya pribadi ya, dimanapun saya berada, saya sih ingat Tuhan Yesus. Apalagi kalau di kendaraan, lagu-lagu yang saya hidupin itu semua lagu rohani, lagu pujian. Saya sembah Tuhan Yesus dimanapun saya bisa nyanyi pujian. Saya selalu ingat Dia di dalam hati saya. Saya sangat mencintai Dia. Nah harusnya seperti itu, gitu Cantik. Ya. Nah, Ya, oke, saya rasa Kak, terima cukup kasih ya. ya. Ya, makasih Ya, Cantik iya. sudah bertanya. God bless you. Ya, tepuk Dadah. tangan buat saudari kita yang cantik dan manis. Makasih semua yang sudah bertanya ya. Baik juga yang menonton, terima kasih. Yang tetap layar juga, terima kasih. Selamat malam Hasian, Boru Parna. Malam. Ya silakan saudariku, ada yang mau ditanya? Kalau kita kan berdosa kan Kak, kalau hewan sama tumbuhan berdosa? Kok bisa kau nanya hewan sama tumbuhan berdosa? Enggak. Aduh, baru kali ini aku mendapat pertanyaan seperti ini. Aduh, gimana aku jawabnya ini ya, tumbuhan. Gini loh saudari, kamu tahu nggak arti dosa itu apa? Dosa itu berasal dari bahasa Yunani harmartia ya, tidak tepat sasaran gitu ya, pelanggaran. Dimana yang pertama sekali jatuh dalam dosa itu adalah iblis. Ya, iblis itu yang memberontak, membangkang
melawan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, iblis ini ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga iblis yang tadinya malaikat, ya, dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus, sehingga dia jatuh dalam dosa. Akhirnya iblis juga menghasut Adam dan Hawa supaya memberontak melawan Tuhan Yesus. Makanya mereka jatuh dalam dosa. Kalau hewan itu diciptakan untuk kita kuasai, cantik untuk kita makan, boleh kita pelihara, tapi nggak boleh kita perlakukan dengan semena-mena, ya. Jadi tumbuhan dan hewan nggak bisa dikatakan berdosa. Oh iya kak. Kamu udah baca, mohon maaf ya, saya tanya dulu, agamamu apa sih? Kristen? Bukan? Kristen, HKBP. Oh ya, Kristen. Kamu udah baca Alkitab nggak, Kejadian sampai Wahyu? Belum belajar. Ya, silakan baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Iya kak. Tapi oke, kamu percaya nggak bahwa Yesus Kristus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Percaya? Percaya kak. Haleluya. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus, ya, cantik, ya. Iya kak. Baik, terima kasih cantik sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat Asian Boruparna yang cantik dan manis. Makasih semuanya yang sudah tetap layar, ya. Makasih yang sudah share juga. God bless you. Selamat malam Deva Selviani. Halo kak. Ya, silakan Devia. Saya izin bertanya. Silakan. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Oke, makasih buat pertanyaannya. Jadi gini cantik, kamu harus tahu dulu arti Kristen apa. Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos yang diambil dari kata Kristos. Jadi di mana di dalam 1 Petrus 4 ayat 16 tertulis, janganlah malu sebagai orang Kristen, tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, cantik. Di mana barang siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anaknya, yaitu di Yohanes 1 ayat 12. Nah, jadi nggak mungkin Tuhan Yesus beragama Kristen. Karena apa? Tadi kan Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin punya agama. Karena apa? Dia adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Gak mungkin Tuhan mempunyai agama. Dan Tuhan Yesus juga datang ke dunia bukan membawa agama, cantik. Bukan untuk menyebarkan agama, bukan, tetapi untuk membawa kerajaan surga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus naik ke surga, diangkat di awan-awan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah membawa agama, tetapi membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Nah, seperti itu, cantik. Oh, oke kak. Mau bertanya sekali lagi boleh nggak? Oke, silakan satu lagi. Saya ingin bertanya nih mengenai pernahkah Yesus mengatakan, akulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku saja? Ya, pernah ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus berbakti kepadaku, seperti yang dikatakan sama iblis ya, yang mencobai Tuhan Yesus. Makanya Tuhan menyatakan kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, ya. Jadi kita harus berbakti dan menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengaku dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, ya, seperti firman-Nya di Yesaya 44 ayat 6. Akulah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripadaku. Tuhan Yesus juga berfirman di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa di situ? Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Allah yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus pun dia mengaku Tuhan dan Allah yang benar, bukan sebatas pengakuan, tetapi terbukti melalui karya-karya dan perbuatannya, di mana Tuhan Yesus berfirman yang mengaku di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan,
Kenapa Tuhan Yesus menyatakan dia adalah jalan? Karena satu-satunya jalan supaya kita bisa layak masuk surga hanya melalui darahnya yang kudus. Nah, terbukti Tuhan Yesus Kristus telah memberikan manusia pengampunan di atas kayu salib. Dia memberikan darahnya yang kudus, sehingga ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka, ada juga yang bangkit, orang-orang bangkit, sehingga sekarang mereka ada di surga. Terbukti Yesus adalah jalan. Kenapa? Melalui darahnya yang kudus kita bisa layak masuk surga. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebenaran. Kenapa? Dialah satu-satunya Allah yang benar. Di luar dia tidak ada kebenaran. Karena Tuhan selalu menyatakan, ya, tidak ada Allah selain daripadaku. Jangan menyembah Allah-Allah lain. Kamu harus berbakti dan setia kepadaku. Kemudian Tuhan menyatakan, akulah kehidupan atau hidup. Kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Karena dialah pemberi hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi sangat banyak pengakuan Tuhan Yesus cantik kalau dia Tuhan Allah yang benar, tidak ada Allah selain daripada dia, dan hanya kepada dia saja kita berbakti dan mengikut dia. Supaya kita memperoleh hidup kekal harus mengikut dia. Itu firman Tuhan Yesus cantik. Oke, saya rasa cukup ya. Udah 2 pertanyaan saya jawab. Ya, makasih cantik. God bless you. Tepuk tangan buat Deva yang cantik dan manis. Makasih Putri. Makasih ya saudara-saudariku yang baik hati yang sudah tetap layar. Dengan tetap layar, saudara-saudari sudah ikut mendukung pelayanan kami ya. Selamat malam Kak Luvina. Iya, selamat malam. Sabar. Sayin dulu ya. Oke, iya, selamat malam semuanya. Akan naikkan lagi yang bertanya ya. Selamat malam Mika Permatasari. Selamat malam Mbak. Oh, ternyata laki-laki. Namamu siapa? Ya, ini suaminya ini. Suaminya? Ya, saya panggil namanya siapa? Halo Ustadin. Ustadin? Ya, Ustadin. Ustadin? Ustad apa? Ustadin? Ustadin. Ali Ustadin. Oh, oke, silakan Bang Ali. Pertanyaannya apa? Oh ya. Sebenarnya Mbak ini Kristen apa Islam sih? Kalau emang Kristen kok pakai jilbab? Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Saya dan Kak Luvina adalah Kristen sejati ya. Mungkin di mute dulu, soalnya agak feedback Bang Ali ya. Kenapa saya dan Kak Luvina atau teman-teman yang lain itu memakai kerudung? Karena ada perintah di dalam Alkitab, yaitu di 1 Korintus 11 ayat 5. Saya baca ayat 5 saja ya, dan 6. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Ya, jadi kita di sini diperintahkan untuk memakai kerudung pada saat kita beribadah. Tujuan wanita Kristen memakai kerudung untuk ibadah. Karena setiap perempuan yang berdoa artinya memuji memuliakan Tuhan Yesus ya. Itu ibadah, maka kita pakai kerudung. Dan inilah dasarnya kenapa kami pakai kerudung. Karena orang Kristen sudah pakai kerudung juga mulai dari abad pertama sekitar tahun 50 Masehi. Karena kitab Korintus ini ya ditulis pada tahun 50 Masehi, abad pertama, yang dimana diperintahkan Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Jadi yang kami lakukan di sini adalah ibadah, yaitu memberitakan Injil. Di sini kami sedang meninggikan, memuliakan, memasyurkan Tuhan Yesus atau memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu ibadah dalam iman Kristen, saudaraku. Nah, itulah dasarnya kenapa kami pakai kerudung. Dan ingat, kerudung tidak mempunyai agama dan kerudung bukan milik agama tertentu. Dan orang Kristen juga sudah pakai kerudung mulai dari abad pertama. Gitu, Bang Ali.
Ya, silakan dibuka mute-nya Bang Ali. Mikrofonnya. Mau tanya lagi, Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu keluarnya itu duluan yang mana? Kalau emang duluan Nabi Isa, terus Nabi Muhammad itu kan Nabi yang terakhir, penyempurna agama. Itu tanggapan Mbaknya gimana? Saudaraku yang baik hati, mohon maaf dengan segala hormat, kami tidak mengenal Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Itu nabi saudara, bukan nabi kami. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Nah, apa yang saudara imani Nabi Isa dan Nabi Muhammad, silahkan imani saudara. Tidak ada sangkut pautnya sama kami Kristen. Oh iya. Sebelumnya Mbak beragama Islam apa gimana? Sebelum ini apa dulu itu agamanya udah Kristen? Oh, kalau Sebelumnya saya bukan Kristen. Sebelumnya bukan Kristen. Tetapi Masih dalam kegelapan. iya. Sebelumnya Kristen bukan sebelumnya memang apa ya dibilang, memang lahir itu orang tua Kristen tapi Kristen KTP doang. Kita Kristen KTP, itu makanya dibilang Kak Luvina dalam kegelapan. Kenapa? Kristen KTP itu ya masih dalam kegelapan. Kristen sejati itu sudah ada dalam terang Tuhan Yesus, di mana kita taat dan setia kepadanya dan mengerti siapa Dia dan juga hidup di dalam Kristus. Itulah Kristen sejati. Gitu saudaraku. Ya, makasih juga Bang Ali. Salam toleransi, God bless you. Tepuk tangan buat Bang Ali yang cakep dan manis. Makasih semuanya. Makasih yang udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah share juga terima kasih. Halo Kak, maaf sebelumnya. Ya, dimaafkan. Oke. Ini bertanya tentang Kristen apa boleh? Boleh, silahkan saudaraku. Tapi mohon maaf, namanya siapa? Apa namanya? Aureli Prasada? Nama saya Aldo. Odok. Aldo Ya. Oh ya, silakan Aldo, pertanyaanmu apa saudaraku? Tentang Matius 23 ayat 15. Oke. Kita baca ya. Matius 23 ayat 15 ya. Oke, kalian baca dulu coba. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, itu neraka yang dua kali lebih besar dari kamu sendiri. Pertanyaannya, siapa orang itu dan apa agamanya? Itu Dia kan orang di Farisi. situ kan Dia orang Farisi. Kamu buka Kisah Para Rasul 23 pasal 6. Orang munafik. Kamu buka 1 Korintus 9 20 sampai 21. Menjelajahi lautan, kamu buka KSP 27. Menjelajahi daratan, kamu buka KSP 19. Itu tertuju kepada siapa? Kalau ada selain orang itu, siapa orangnya? itu kan Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Nah, orang Farisi itu siapa? Itu kan orang Farisi itu udah tertuju jelas di KSP 23.6. Itu tertuju kepada siapa? KSP 23 itu apa kami kana? Apa itu KSP? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Itu saya singkat saja, maaf sebelumnya. Aldo ini agamanya apa ya? Saya Muslim. Oh, Muslim. Kamu tahu nggak orang Farisi itu yang menyalibkan Tuhan Yesus? Enggak, itu orang Farisi itu udah ada di kitabmu, itu tertuju kepada siapa? Apa Iya, agamanya?
Iya, orang Farisi itu adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Orang Farisi lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya orang Farisi itu Siapa orang-orang namanya? munafik. Orang Farisi itu Siapa golongan. namanya? Aduh, Farisi itu Golongan itu banyak. kumpulan orang-orang Iya. kayak Oke, oke, kamu banyak bilang banyak golongan. orang. Kamu bilang golongan. Lalu kenapa kitabmu bilang orang Farisi itu Paulus? Kamu bilang golongan, yang bohong kamu apa kitabmu? Loh. Dulunya itu Paulus itu termasuk Nggak orang dulu, Farisi, nggak ada tapi dulunya. iya dia termasuk golongan Farisi gitu loh. Tapi akhirnya dia bertobat. Nah, kalau yang Farisi yang di sini dimaksud Tuhan Yesus yang dia berkata ya, ini kan Tuhan Yesus sedang berkata-kata sama orang Farisi di Orang orang Farisi yang Farisi tidak itu bertobat siapa di selain situ. Paulus? Nah, itu Selain bukan Paulus untuk siapa? Paulus. Yang dikatakan Oke, Tuhan iya, Yesus di bukan. sini bukan untuk Selain- Paulus. Itu kepada Farisi-Farisi Selain yang Paulus menyalibkan siapa? Tuhan Yesus. Ini kan Farisi-Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus, Aldo. Iya, siapa orangnya selain Paulus kalau ada? Agamanya apa? Loh, Iya, Aldo Farisi. sayang, kamu kan nanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Nah, ayat ini tuh ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu sekelompok kumpulan orang-orang. Jadi bukan satu orang, banyak orang, kumpulan orang-orang mereka itu yang sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus sampai kepada mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Itu bukan satu orang, bukan satu pribadi, tapi banyak orang. Kayak organisasi Tapi di kitabmu- begitulah, Tapi di kitabmu hanya menyebutkan satu orang. Nih, Yang mana yang benar? saya baca ya. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi Orang Lampung adalah sini. perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Inilah orang Farisi gitu loh. Itu kelompok atau Di mana Golongan. itu? Di mana? golongan orang Farisi gitu loh ya. Mereka itu Jangan pakai narasi dong. kelompok dalam orang Yahudi yang berkembang di mulai abad 2 sebelum Masehi. Nah, orang Farisi ini menurut mereka agama mereka lah yang paling benar, agama mereka lah yang paling saleh gitu loh. Tetapi buktinya mereka itu munafik. Di mana orang Farisi? Kamu tahu orang Farisi itu apa kerjanya nih? Saya baca lagi ya. Kamu bilang munafik. Kamu buka 1 Korintus 9:20 sampai 21. Munafik tertuju kepada siapa? Sabar, saudara. 1 Korintus. Udah jangan ngegas ya, Aldo. Ya. Iya. Makasih Bang Henry. Makasih Cici. Makasih Bang Henry. Nah, di sini kamu tahu nggak orang Farisi itu apa kerjaannya? Kayak gini nih, ntar ya. Iya, orang munafik itu tadi 1 Korintus Iya, 9:20 orang sampai munafik. 21. 1 Itu Korintus munafik berapa? siapa yang munafik? 19. 1 Korintus berapa tadi kau bilang, 1 Aldo? Korintus 9:20 sampai 21. Iyo, kok ketawa begitu ganteng? Jangan kau gas-gas. Iya, diketawain saya, kawan saya. Gara-gara ngomong-ngomong kayak gini. Gak apa-apa. Iyo. Ya, kamu jadi saya baca ya. Bentar dulu. Bentar, sabar. Ya. Baca. Rem 1 Korintus emosinya. 9:20 sampai 21. 1 Korintus 9:20 sampai 21. Maunya kalian yang cari yang laki lah, yang benar-benar kayak paham bener dia tuh. Tapi jangan pakai narasi. Balasnya. Hak dan kewajiban Rasul. Hak dan kewajiban Rasul demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi 1 Korintus 9:20 sampai 21 itu siapa yang munafik? Sabar, ini Apa dibaca mau saya dulu. bacakan? Saya sudah dapat ayatnya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti seperti orang. Sebentar, kamu salah nangkap ini. Sekalipun Gimana aku nggak salah sendiri nangkap? tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah.
Terus maksudnya apa maksud kamu? Nah itu bukannya orang munafik mengklaim segalanya. Dia ngaku dia orang hukum. Ini bukan dia munafik. Di sini tuh dia sedang membuat dirinya seperti yang tercatat di sini supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang itu, orang-orang berdosa itu. Contoh, kalau kau contoh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu. Contoh kamu ya Aldo, kamu punya pacar. Ya, contoh. Ini ilustrasinya, kamu punya pacar. Dia masuk ke dunia narkoba. TikTok maaf. Dia masuk ke klub malam gitu. Pasti kamu juga akan masuk ke sana untuk apa, menolong dia. Iya ke tidak? Atau kamu biarkan aja dia di sana? Tidak, saya tidak punya pacar, jadi saya tidak akan masuk. Ini contoh saja, karena kau mengasihi dia, kau mencintai dia, pasti kau juga akan masuk ke sana. Kau untuk menolong dia. Ini seperti dia ini, seperti Paulus itu, dia melakukannya seperti yang tercatat di karena apa gini ya? Orang Farisi itu, bentar dulu. Orang Farisi itu pada siapa, Mbak? Ya dengar dulu. Ya, dengar saya bacakan ayatnya. Orang Farisi itu seperti apa ya? Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, Matius 23:26. Begitu pula ya, orang Farisi itu ada ayatnya, saya lupa di mana. Dia suka beribadah, ya. Bentar dulu, saya baca aja lah ini ya. Iya, ayatnya. Baca. Bentar. Ayat 23 kan bukan Kak? Bukan yang dia orang Farisi itu kan suka ibadah keras-keras biar orang tahu kalau mereka tuh sedang beribadah. Iya. Yang sama-sama di pinggir pasar, di jalan-jalan gitu. Di mana ya? Mana ayatnya itu, lupa saya lagi. Di mana? Sabar, guys. Oke. Ini aku satu juga mati. Iya. Ya teman-teman, di mana yang suka orang Farisi itu kalau beribadah gitu, mereka suaranya itu keras-keras biar orang tahu kalau mereka sedang beribadah gitu loh. Mereka itu munafik. Itu kata Tuhan Yesus gitu ya. Ntar dulu saya cari dulu ayatnya di mana lagi. Gini aja deh. Kamu tahu nggak agamanya dia itu siapa? Kan dia mendirikan agama di luar agama. Agamanya itu apa? Nih, ini Matius 6 ayat 5 ya. Ini orang Farisi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi orang Farisi ini ya, itu mereka tuh kerja ke agama siapa? Itu orang Farisi tadi, Farisi tadi. Nah, agama orang Farisi apa? Kakak bilang itu tertuju pada orang Farisi. Agama orang Farisi apa? Saya tanya. Orang Yahudi. Kamu tahu nggak pendiri agama Kristen siapa? Tunggu dulu. Gak ada pendiri agama Kristen. Aldo. Iya. Pelan-pelan Kak Aldo. Kok jangan terus gitu. Terus juga orang Farisi ini tahu nggak? Sering berpuasa. Terus sering ini ya, kalau beribadah itu suaranya keras-keras, atau mereka itu menunjukkan diri lah dengan jubah-jubah yang panjang ya, supaya dilihat orang bahwa mereka itu beribadah gitu. Tapi mereka itu orang munafik gitu ya. Di dalam mereka itu penuh dengan tulang belulang kuburan gitu, busuk. Karena apa? Itulah kenapa Tuhan mengecam orang Farisi, karena mereka munafik. Tapi kamu tahu nggak ya, sering ditangkap. Seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul 24 ya, di mana orang Yahudi menangkap Paulus ya, dan Tertulus ya mendakwa Paulus. Gimana? Ya.
mendakwa Paulus supaya Paulus ini dipenjarakan karena Paulus sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi Farisi ini adalah orang-orang munafik yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi Paulus memang dulu orang Farisi tapi sudah bertobat. Dia sendiri yang bertobat. Farisi-farisi yang lain, mereka itu tetap dalam kesombongannya. Dan kamu tahu nggak, pendiri agama Kristen bukan agama ya, yang mendirikan Kristen atau mendirikan gereja itu bukan Paulus tapi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang menyatakan di Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan gerejaku, umatku, ya. Kami Kristen inilah gereja. Karena apa? Kami dipanggil dari gelap kepada terang. Sekarang kami ada dalam terang Tuhan Yesus. Jadi bukan Paulus yang mendirikan gereja atau Kristen, tetapi Tuhan Yesuslah yang mendirikan Kristen, yang mendirikan gereja. Kamu salah paham, saudaraku. Ya, jangan suka menyimpulkan. Nah, seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup. Agamanya orang Farisi apa? Kamu bilang Yahudi? Orang Farisi itu orang Yahudi. Bilang agamanya bukan Kristen. Iya tuh. Agamanya apa? Kristen bukan? Kamu dengar nggak? Kristen itu bukan agama, Aldo. Kau dengar dulu, Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Nggak kasar sayang. Kamu ngegas, jadi ngegas terus. Bicaranya cepat-cepat sekali, maunya buru-buru. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Kalian ingat itu, wahai orang-orang kafir. Saya orang timur, timur pasti ngegas kalau bicara. Kamu orang mana tadi? Sama, kita dua sama. Orang Lampung. Budaya kita kalau bicara, sama. Bicara ngegas bukan berarti saya galak sama kamu ya sayangnya. Menurut saya Tuhan kalian itu bukan Yesus. Aldo, sabar saudaraku. Yesus saya yakin dan percaya. Saya sabar. Aldo, kamu itu harus santun lah ya, jangan menyimpulkan. Karena saya yakin Aldo ini orang baik ya, orang santun. Tapi mungkin karena dia belum paham gitu ya. Jadi gini saudaraku, jangan menyimpulkan iman Kristen. Anda bertanya, kami akan menjawab. Dan ingat, kami bukan kafir. Walaupun kamu sebut kami kafir, nggak apa-apa, kami nggak sakit hati, biasa saja. Tapi bagi Tuhan Yesus kami nggak kafir. Kami adalah gerejanya, dimana kami ini anak-anak kerajaan surga. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan ya, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Jadi kami ini anak-anak Allah. Kalau kamu mau mengatakan kami kafir ya nggak apa-apa, tapi Tuhan mengajarkan kepada kami Matius 5 bahwa kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Karena apa? Itu pembunuhan karakter. Tuhan mengajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan musuh aja disuruh kita doakan. Karena apa? Allah itu adalah kasih, Tuhan itu adalah kasih. Nah, saya yakin dan percaya juga Aldo ini penuh kasih ya. Tapi terima kasih Aldo saudaraku sudah bertanya ya. God bless you. Tepuk tangan buat Aldo yang cakap dan manis. Oke, saya keluar aja lah. Keluarkan saya aja. Iya saudaraku. Dadah ya. Aldo. Kita memang mau turunin Aldo karena sudah cukup ya. Makasih saudaraku Aldo ya. Tetap semangat. Sehat selalu buatmu saudaraku Aldo ya. Ini kenapa aku ngomong kayaknya gimana ya kak? Coba kakak Luvina mute. Halo? Iya kayaknya Kak Luvina. Suaraku feedback nggak ya teman-teman? Tidak feedback. Oh oke lah. Baik, kita naikkan lagi yang mau bertanya ya. Makasih yang udah tetap layar. Tuhan Yesus memberkati. Connect saya. Tunggu sebentar mbak. Sedikit bang. Ya tunggu sebentar, saya cari tempat yang hening nih. Ya. Halo. Ya silakan saudaraku. Oh ya, begini. Adam kan manusia yang pertama diciptakan melalui dengan tanah, dari tanah. Kemudian kenapa Yesus memproses dirinya melalui rahim manusia, padahal kan dia lebih kuasa? Kenapa dia tidak
menciptakan dirinya melalui sesuatu yang lebih simpel. Misalnya dia turun dari langit kah dalam bentuk manusia, kalau memang dia ingin seperti yang kakak bahasakan biasanya, kalau Tuhan Yesus turun dalam bentuk aslinya mungkin bisa membakar bumi ini, kenapa tidak turun langsung saja dalam bentuk manusia? Berarti Adam lebih mulia dong, karena dia tidak diciptakan di dalam rahim manusia dan keluar dari misfi wanita, yang sejujurnya memang itu kalau mau dikiaskan itu tempat yang kotor, begitu Mbak. Ada lagi dalam pertanyaan agamamu nanti. ya tempat kotor. Itu di dalam agamamu, pemahaman agamamu. Kalau di pemahaman Kristen itu ciptaan Tuhan semua, jadi tidak ada yang kotor. Coba analogikan Tuhan, kenapa sampai Tuhan memilih tempat yang seperti itu. Kenapa dia tidak turun langsung begitu saja? Ahmad Muslim, makasih buat pertanyaannya. Kita akan jawab ya. Mungkin di mute dulu. Di mute dulu, Bang. Ya, Saudara. Oke, jadi kalau kamu bilang Tuhan Yesus ya lebih mulia dari Adam, itu salah total ya. Di mute dulu saudara, di mute. Tolong sabar, di mute. Karena yang menciptakan Adam adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya. Mungkin Kak Luvina di mute dulu, Kak Luvina. Kayaknya aku mendengar suaraku sendiri juga ya. Nah, ya itu dia. Jadi Tuhan Yesuslah yang menciptakan Adam dan Hawa. Total. Karena hanya kepada manusia, sampai bumi ini diciptakan untuk manusia loh. Karena Tuhan gambar dan rupa kita supaya Dia menghukum Adam dan Hawa ketika mereka melanggar hukum itu di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi Tuhan Yesus juga Maha Kasih. Karena dia adalah Allah yang Maha Kasih. Jadi dia tidak menghendaki manusia mati kekal di dalam dosanya selama-lamanya. Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang betul sampai Tuhan Yesus itu datang dari surga. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan anak-anaknya yang sudah mati, dia tidak rugi. Dia tetaplah Allah yang Maha Kuasa, bertahta dalam kemuliaannya di kerajaan surga. Tetapi yang rugi siapa? Yang rugi adalah manusia. Kita mati kekal dalam dosa, tidak ada kebangkitan. Kita tersiksa di kerajaan maut, yang dimana kita sudah hina dina. Tapi firman Tuhan menuliskan di dalam Alkitab, yang dimana dia adalah rupa Allah itu sendiri. Ya, saya baca ayatnya ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Memang betul Tuhan Yesus sampai rela merendahkan dirinya karena dia rela datang ke dunia yang manusia yang penuh hina dina dan berdosa ini. Kenapa dia melakukan itu? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua itu dilakukannya karena begitu cintanya kepada manusia. Memang 2000 tahun yang lalu Tuhan juga sudah diolok-olok, direndahkan. Kenapa dia rela turun dari surga melalui Bunda Maria, melalui rahim Bunda Maria, berkenosis jadi manusia dan lahir di kandang domba. Di kandang domba saja dia lahir, itu menunjukkan dia mau bersama-sama dengan kita yang hina dina yang berdosa ini. Karena apa? Begitu besar cintanya buat kita. Karena tidak ada yang bisa menebus manusia yang sudah mati, yang hina dina ini dari hukumnya selain dia sendiri. Sebab tidak ada yang setara dengan dia. Sebab manusia semua sudah berdosa. Jadi harus dia yang rela turun dari surga untuk menebus manusia yang mati ini dari hukumnya sendiri. Tetapi orang yang mau datang kepadanya, yang percaya kepadanya, akan bangkit hidup kekal bahagia. Tetapi orang yang tidak mau percaya, orang yang tetap merendahkan Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus? Yohanes 15:5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus binasa, mati kekal di dalam dosamu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa di situ? Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Jadi nggak apa-apa saudara. Karena apa? Dia selama 33 tahun merendahkan dirinya. Tetapi setelah selesai menyelamatkan kita, memberikan pengampunan di atas kayu salib, dengan darahnya yang kudus, dengan kesengsaraan yang ditimpakan kepadanya, kita yang seharusnya dihukum, disiksa, dicambuk. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai kita. Karena apa? Yesaya 53 menuliskan, sesungguhnya pemberontakan kitalah yang dipikulnya, sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikulnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Artinya hutang dosa kita, kehinaan kita ini telah dibayar lunas melalui darahnya yang kudus. Karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 4:12. Jadi nggak apa-apa saudaraku ya, karena selama 33 tahun aja dia merendahkan diri. Tetapi setelah selesai menyelesaikan misinya, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Artinya dia kembali ke surga bertahta dalam kemuliaan, keagungan, kehormatan. Dan nanti di hari kiamat dia akan datang kembali untuk menghakimi semua umat manusia. Tetapi yang percaya kepadanya akan dibawa masuk ke surga. Ya seperti itu ya. Saya sudah cukup saudaraku. Makasih. God bless you. Saya tambahkan sedikit, kami kan boleh. Cakep dan manis. Saya tambah sedikit boleh. Ya, silakan. Ya, siapa tadi namanya? Jadi di Yesaya, kamu tadi tanya kenapa tidak turun langsung, kenapa dan kenapa. Jadi ya sayangnya Tuhan bukan kamu ya, jadi rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Jadi sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kamu nggak bisa mengatur Tuhan karena Tuhan sudah punya rancangan sendiri dan rancangan Tuhanlah yang terbaik. Ya saudara. Betul. Dan Tuhan Yesus itu sering berjumpa dengan para nabi ya, seperti Musa, Abraham. Dia sering datang dalam rupa manusia, namanya Teofani. Teofani artinya penampakan sosok ilahi dalam bentuk manusia, tiang api dalam api. Itu Tuhan Yesus. Tetapi kalau kenosisnya yang dimana Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia harus melewati bayi. Karena apa? Mesias itu ya dinubuatkan harus dilahirkan seorang perawan suci ya, untuk menggenapi semua nubuatan yang sudah dia berikan kepada bangsa Israel. Karena apa? Hanya melalui darah yang kudus kita bisa bangkit, bisa hidup kekal. Darah kita ini sudah berdosa, sudah terkutuk, dan hanya darah Kristus yang suci mulialah yang bisa menyucikan segala dosa kita supaya kita hidup kekal abadi. Makanya orang Kristen melakukan kebaikan bukan supaya masuk surga, tetapi karena surga sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kak Luvina, kenapa kayaknya
Apa saya turun dulu? Turun dulu nanti naik lagi. Turun dulu naik lagi. Oke. Soalnya aku kadang dengar suaraku sendiri sedikit. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ade Permana. Ya, saya mau tanya. Jadi gini, kan katanya Allah itu tahu soal nabi-nabi. Pertanyaan saya gini, apakah Allah tahu atas lahirnya Nabi Muhammad? Mohon maaf saudaraku, di sini kita membahas Alkitab, bukan kunjungan agama lain. Silakan bertanya saja tentang Alkitab, saudara. Jadi gini, ada hubungan apa Tuhan kamu sama Nabi Isa? Oke, Nabi Isa itu saya nggak kenal siapa, saya nggak tahu siapa, karena Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Tuhan Yesus adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, ya. Tadi dalilnya itu di Yesaya 96. Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, ya. Kemudian Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah juru selamat, Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Kemudian juga Yesaya 44 ayat 24, dialah yang membentangkan atau menciptakan bumi seorang diri, tidak ada yang lain, karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Itulah Tuhan Yesus, bukan Nabi Isa. Tapi Tuhan kamu juga pernah berkata, katanya gini, itu ada di Alkitab, udah lama banget mungkin ya, yang sekarang udah dirombak lagi, entah sama siapa. Kelak nanti akan ada seorang nabi yang terakhir. Nah, coba jelaskan, apakah itu betul atau tidak? Tidak betul. Iya, karena Alkitab itu tidak pernah dirombak. Kalau kamu tidak percaya, kamu pergi ke Israel. Di sana manuskrip Alkitab masih banyak tersimpan rapi di Museum Israel. Kamu cek bahasa aslinya, tidak ada di situ yang dirombak, tidak ada yang diubah. Tuhan Yesus tidak pernah menubuatkan akan datang nabi terakhir. Kamu tahu nggak ya? Kamu mute dulu. Siap. Mute dulu saudaraku, soalnya feedback saudaranya. Tuhan Yesus, ya Allah yang Maha Kuasa, berfirman di Mazmur 147 ayat 19. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ini adalah salah satu ayat ya yang menuliskan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah memanggil atau memilih nabi selain dari bangsa Israel. Karena hukum-hukumnya, firman-firmannya, ketetapan-ketetapannya hanya diberikan kepada bangsa Israel. Karena apa ya? Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul itu hanya dari bangsa Israel. Dan tidak pernah Tuhan Yesus menubuatkan akan muncul nabi selain dari bangsa Israel, nggak pernah. Justru Tuhan Yesus menyatakan, mohon maaf ya, ini bukan berbicara tentang agama manapun. Tuhan Yesus berfirman ketika Dia datang ke dunia dalam rupa manusia, telah ya memberikan pengajaran kepada rasul-rasulnya. Tuhan Yesus justru memperingati kita supaya waspada bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang, supaya apa? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah datang dalam rupa manusia yang adalah Allah itu sendiri. Bahwa Allah itu sendiri telah datang dalam rupa manusia. Nanti akan banyak orang yang menyesatkan, mengatakan bahwa tidak mungkin Allah datang dalam rupa manusia. Itu sudah dikasih peringatan sama Tuhan Yesus. Jangan percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan melalui Rasul Petrus bahwa akan muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib.
Jadi Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan bahwa akan muncul antikristus. Antikristus itu yang gak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. 2 Yohanes 1:7. Antikristus itu juga bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari dalam yang mana? Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa maupun anak, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus menubuatkan akan muncul nabi-nabi selain dari bangsa Israel, karena nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptislah yang berseru, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah datang. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptislah nabi terakhir, dan rasul-rasul itu hanya dari Israel, bukan dari luar Israel, saudaraku. Makanya kami tidak pernah percaya ya apapun di luar Alkitab ini. Selain dari Alkitab ini kami nggak pernah percayai. Hanya Alkitablah yang kami imani dan kami percayai bahwa ini adalah firman Tuhan yang Maha Kudus. Itu perintah Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi yang kamu bilang itu tidak benar. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Oke, jadi gini. Satu lagi pertanyaan saya. Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu bisa menghidupkan orang mati, benar nggak? Oh, sangat percaya sekali. Oke. Jadi kenapa Nabi Ibrahim tidak Anda jadikan Tuhan, sedangkan Nabi Ibrahim lebih canggih caranya untuk menghidupkan orang mati? Saya kasih tahu ya, Nabi Ibrahim itu menghidupkan orang mati dengan cara dipotong-potong dahulu, selepas itu ditebar semuanya ke gunung-gunung, lalu sama dia berkata, ya Allah, jadikanlah manusia ini kembali lagi. Lantas manusia itu kembali lagi. Nah, kenapa Nabi Ibrahim tidak Anda akui sebagai Tuhan kalau begitu? Mohon maaf dengan segala hormat, saudaraku. Nabi Ibrahim yang mana maksudmu? Karena kami tidak percaya sama Nabi Ibrahim. Gak ada dalam Alkitab Nabi Ibrahim. Berdasarkan fakta sejarah Israel, nggak ada yang bernama Nabi Ibrahim yang bisa menghidupkan orang mati dipotong-potong, nggak ada. Orang Israel tidak pernah mencatat seperti itu, sejarah seperti itu nggak pernah. Oke, jadi saya kasih tahu sama kamu, Nabi Ibrahim bukan Abraham. Karena Abraham ya tidak pernah menghidupkan orang mati. Itu berdasarkan fakta sejarah Israel, saudaraku. Jadi Abraham itu bukan Nabi Ibrahim. Nggak ada sejarah Israel seperti itu, bahwa Abraham pernah memotong-motong manusia lalu dihidupkan. Nggak pernah. Itu di kitab mana yang berkata bahwa nggak pernah? Memang nggak pernah. Ini kan Alkitab ini yang nulis itu orang Israel, saudaraku. Ini fakta sejarah yang pernah terjadi. Jadi Alkitab ini adalah real berdasarkan fakta sejarah yang pernah terjadi. Karena gini, saya kasih tahu sama kamu, Alkitab atau kitab suci tanpa sejarah itu hanyalah legenda. Tetapi kalau Alkitab ini bisa diverifikasi kebenarannya melalui fakta sejarah. Jadi orang Israel tidak pernah menuliskan bahwa Abraham pernah menghidupkan orang mati. Nggak pernah Abraham menghidupkan orang mati. Yang menghidupkan orang mati itu adalah Nabi Elia. Nabi Elia pun menghidupkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula Rasul Petrus yang menghidupkan Dorcas, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nabi Musa bisa membelah lautan dan bisa membuat mujizat ya 10 tulah di Mesir, itu kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu kepada Nabi Musa. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bisa membangkitkan orang mati, yaitu anak muda yang jatuh dari soto. Itu dihidupkan sama Paulus. Kuasanya dari siapa? Kuasanya dari Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kamu aja ada Nabi Musa. Ya, bagaimana mungkin nggak ada Nabi Ibrahim? Iya, Nabi Ibrahim dengan Abraham berbeda. Makanya tadi kan kisahnya berbeda. Kamu bilang Ibrahim kan menghidupkan orang mati dipotong-potong. Abraham nggak ada seperti itu. Itu berbeda. Makanya Abraham bukan Ibrahim. Makanya Nabi Musa yang di luar Alkitab itu bukan Nabi Musa, berbeda gitu loh. Nama
mungkin Ibrahim bisa sama, di Alkitab tapi kami. orangnya berbeda. Ibrahim Ya. bukan di Alkitab kami. Iya. Abraham itu Tapi siapa? Abraham di kami. Abraham itu ya istrinya adalah Sarah, di mana anaknya adalah Ishak. Ishak adalah anak perjanjian, anak tunggal Abraham, anak perjanjian. Sedangkan Ismail itu adalah anak daging, bukan anak perjanjian. Makanya itulah sebelum memang juga sudah tua ya, maklum ya, belum punya anak. Makanya dibilangnya sama Abraham, udahlah Abraham, dekatin aja tuh si Hagar biar kita punya anak yang namanya laki-laki. Ya udah langsung aja, ya kan? Makanya ketika Hagar melahirkan Ismail, kemudian Tuhan kan sudah tahu nih Ishak akan melahir. Itu si Abraham langsung disuruh sunat tuh sama Tuhan Yesus. Kamu harus sunat katanya gitu. Karena apa? Dia sudah najis, gak tahir lagi. Jadi sudah supaya dia tahir ya. Karena tadi dia sudah itu deketin si Hagar. Jadi makanya Abraham itu disunat. Satu lagi, kan kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan Anda itu tidak dilahirkan tanpa ibu dan ayah, benar? Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena Bunda Maria itu berhubungan sama laki-laki. Lalu Tuhan Yesus itu ada karena ada sel sperma dan sel telur. Kalau gitu Tuhan kamu itu bersetubuh dong kalau gitu. Udah cukup lah saudaraku ya pertanyaanmu, udah cukup. Mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Iya. Mengandung dari Roh Kudus, jadi bukan karena hubungan suami istri. Iya, jadi Allah itu sendiri yang inkarnasi, yang berkenosis, jadi manusia, bukan karena Bunda Maria berhubungan sama laki-laki gitu. Aku Kak, ya bentar ya. Aku mau bertanya Kakak. Ya selamat malam. Ikan Ningkaula. Laki-laki ternyata. Saya pikir perempuan loh. Namanya siapa Bang? Namanya siapa Bang? Ban Rijal. Ya silakan Bang Rijal. Mau nanya Bu. Silakan. Menurut kepercayaan Kristen kan setiap manusia itu kalau percaya sama Yesus dosanya ditebus, betul nggak? Manusianya ditebus. Dosanya ditebus. Manusia ditebus dari dosa, bukan dosa ditebus. Iya, terus kalau saya mencuri, memperkosa, apakah dosa saya bisa ditebus? Iya, kalau kamu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa bukan dosa yang ditebus, kamu ditebus dari dosa, diselamatkan dari dosa. Ya terus kalau saya memperkosa ibu, mencuri, minum, mabuk-mabukan. Kalau kamu sudah bertobat, terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu pasti tidak akan lagi melakukan itu. Namanya karena manusia ada Roh kan Kudus. Enggak, kamu ada Roh Kudus dalam hatimu, itu ada Roh Tuhan, ada Roh Tuhan Yesus Kristus dalam hatimu yang akan mengingatkan kamu. Aku tadi mute. Oke. Iya. Jadi gini, dengar Vika. Kalau kamu tadi melakukan seperti yang tadi ya, apa kata firman Tuhan? Kalau kamu memperkosa ya, berzina, mencuri dan lain sebagainya, apa firman Tuhan katakan? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
percemburuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kamu masih melakukan seperti itu, kamu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan selain itu pula kamu akan dipenjara, ya, ditangkap dan dipenjara, ya. Oleh karena itu bertobatlah sebelum terlambat, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh, dia akan melakukan, ya, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menebus kita dari kerajaan maut. Tetapi kalau kamu masih melakukan perbuatan daging seperti yang tadi kamu ucapkan, ya kamu akan ditangkap lalu dipenjara. Dan kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, terima kasih, saya rasa udah cukup. Satu lagi Kak. Satu orang satu aja, saudaraku, ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kak Kluvina mungkin di-mute dulu, nanti kalau menjawab karena ada kayak suaranya masih tetap sama. Aku dengar suaraku sendiri, tapi sikit-sikit. Shalom alaikum, Besya Yeshua Hamasya kami kana. Waalaikumsalam. Ya, silakan Nathan buka kamera. Kiki Nur. Ya, bentar, selamat malam. Aku siapin dulu. Bentar. Lanjut aja dulu. Saya siapin. Selamat malam Kiki. Ya, selamat malam. Ya, silakan cantik. Gini saya mau tanya. Kalau Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Mau tanya, kalau yang perjanjian baru itu yang merubah siapa? Yang buat perjanjian baru itu siapa? Nggak ada yang merubah di situ, cantik. Terus Oke, bedanya jadi gini. perjanjian lama dengan perjanjian baru apa? Itu saling berkesinambungan, saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, kamu tahu nggak Alkitab ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena gini, perjanjian lama itu adalah tahun sebelum Masehi. Artinya Mesias belum datang, Mesias belum lahir. Di dunia ini kan mengikuti tahun Masehi, ya, yaitu tahun kalender Masehi. Jadi perjanjian lama itu adalah tahun sebelum Masehi, di mana Mesias belum lahir atau belum datang. Kemudian perjanjian baru adalah tahun Masehi, artinya Mesias sudah datang, sudah lahir. Makanya kita mengikuti kalender Masehi, artinya Mesias sudah datang. Jadi Mesias itu sudah datang 2000 tahun yang lalu, yaitu kelahiran Yesus Kristus yang adalah Dia Mesias. Jadi tidak ada yang diubah di situ, saudari. Justru itu membuktikan bahwa kita memang semua manusia itu mengikuti tahun perjanjian lama dan tahun perjanjian baru. Jadi saling berkaitan, saling berkesinambungan. Gitu maksudnya, cantik. Berarti tidak ada bedanya saja. Yang perjanjian baru dengan perjanjian lama tidak ada bedanya. Iya, karena itu semua berisikan firman Tuhan yang Maha Kudus. Jadi perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Boleh satu lagi? Ya, silakan. Boleh tahu di kitab mana yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan? Karena sampai sekarang masih setiap bertanya sama teman-teman jawabannya semua beda. Jadi saya mau tahu pendapat dari Ibu. Ya, sebenarnya gini, tidak ada yang berbeda karena Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus, dan di mana para nabi dan para rasul itu mendengar firman dari Tuhan Yesus. Jadi itu hanya menambahkan ayat-ayat yang mungkin belum pernah saya katakan nih. Ya, contohnya si Nathan ini, ada nggak yang kamu ingat di mana Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan dan Allah? Silakan Nathan. Ya, oke. Jadi ada banyak ya kakak ya dalil di mana Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan Allah. Contoh di Matius 12 ayat yang ke-8. Di situ Yesus berkata, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, barang siapa menang, mereka akan mewarisi semua ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata,
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Seperti itu kakak. Silakan kami karena lanjut. Iya betul, sangat banyak ayatnya. Kaluvina ingat ada di mana Tuhan menyatakan dia adalah Tuhan dan Allah? Silakan Kaluvina. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kemudian yang di ayat Yesaya 43 ayat yang ke-3, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Haleluya. Nah itu pengakuan Tuhan Yesus. Cantik, bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, tidak ada Allah selain daripada dia. Itu di perjanjian baru atau lama kakak? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tadi saya sudah katakan, Cantik. Itu firman Tuhan Yesus, itu semua perkataan Tuhan Yesus, Cantik. Iya. Karena Tuhan itu adalah Yahweh itu sendiri, Yod-Heh-Vav itu sendiri. Ketika dia datang dalam rupa manusia, namanya disebut Yesus Kristus. Yesus artinya Tuhan yang menyelamatkan. Jadi dia sendirilah Tuhan Allah itu, sebab Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah selain daripada dia. Jadi gitu saudari. Oke, saya rasa cukup ya. Makasih Cantik sudah bertanya. Jadi tidak beda-beda tadi sayang, hanya ada banyak ayat. Kalau kita cuma kasih satu ayat nanti bilang kok itu saja ayat andalannya. Jadi kita kasih banyak ayat. Betul. Ya, terima kasih Cantik. Aku mau bertanya Kak gini. Oke, kita naikkan lagi ya. Makasih San, makasih Jivani, makasih semuanya yang sudah tetap layar, sudah share juga ya. Jangan lupa tetap layar ya saudara-saudari, karena dengan tetap layar Anda sudah mendukung pelayanan kami. Kenapa seperti itu ya? Makasih Nodrun, makasih My King. Selamat malam Siska. Halo Siska. Ada yang mau ditanya Siska? Gak ada suara kayaknya dia. Gak ada suaranya ya. Di sini itu room tanya jawab Alkitab ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tapi mohon bertanya dengan santun. Karena saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang santun dan orang-orang yang baik hati. Terima kasih kakak untuk berkatnya. Lex. Halo John Lex. Gak ada suara juga. Terima kasih Ridwan. Jaringan nih kak, kayak saya tadi malam begitu juga. Jaringannya ini orang itu kali lambat. Makasih Kak Touring. Makasih semuanya. Ya selamat malam Bagas dan Bagus. Ya, malam juga. Silakan saudara. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan saudaraku, pertanyaannya apa?
Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, kayak jaringan. Suaranya kecil banget. Ya silakan Bagus. Iya, saya mau bertanya, Kak. Tuhan Yesus itu siapa yang ciptakan ya? Terus waktu dia menghidupkan orang yang telah mati, kira-kira berdoa ke siapa untuk orang yang mati tersebut bisa hidup kembali? Tolong dijelaskan.